Karena waktu, saya persilakan dengan hormat kepada Abangda untuk menyampaikan terkait simposium nasional pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang sore hari ini akan menjadi garda terdepan bagaimana mengawal Masika dan IJMI sendiri. Saya menampilkan sebuah tema memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan menghadapi abad 21 yang ini merupakan tugas Cendekia Indonesia. Selanjutnya. Bisa di next pada halaman berikutnya. Ini adalah kemiskinan dalam terma dahulu. Jadi sebetulnya yang menjadi musuh kita adalah kemiskinan. Meskipun kadang-kadang kita salah memberikan label. Pengemis, abang becak, pengamen, remaja di jalanan, pembantu rumah tangga, pedagang asongan, itu adalah simbol-simbol kemiskinan di masa dahulu. Dan biasanya identik dengan mereka yang berasal dari desa. Meskipun pada kesempatan ini, hal itu kemungkinan berubah. Banyak pedagang asongan yang selanjutnya lebih kaya, banyak pengemis yang selanjutnya penghasilannya lebih besar daripada orang standar, maksudnya pegawai biasa, pengamen yang selanjutnya menjadi artis, kemudian remaja di jalanan selanjutnya menjadi penguasa-penguasa jalanan. Selanjutnya, itu fenomena yang perlu kita pecahkan. Pertanyaan, apakah kemiskinan itu selalu negatif, jelek, tidak mempunyai masa depan? Ini sebagai pertanyaan terkait dengan orang miskin dan kemiskinan. Dan kemudian bagaimana kalau hal itu memang kita sepakat adalah negatif jelek, maka bagaimana memberantasnya? Apa yang seharusnya dilakukan menghadapi kompetisi abad 21? Jadi hari ini menjadi, karena kan baru dilantik, menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan. Selanjutnya, fenomena kemiskinan itu minimal ada dua hal, yaitu kultural dan struktural. Kalau berbicara kultural, memang sudah menjadi tradisi, bahkan mereka bangga menjadi orang miskin. Miskin itu karena kita masih ingat pada awal tahun 90-an, banyak desa-desa yang berubah menjadi desa tertinggal, menjadi desa miskin. Mengapa? Karena dengan menjadi desa miskin, maka mendapat bantuan. Begitu juga pada saat ini, tahun 90 sampai hari ini, 30 tahun kemudian, banyak orang yang seharusnya tidak menerima bansos, selanjutnya mendapat atau bersedia mendapat bansos. Karena kalau tidak dikategorikan miskin, maka dia tidak dapat bansos, padahal dia mungkin penghasilannya cukup, kemudian terkait dengan rumahnya juga layak. Bahkan kalau di dunia mahasiswa harus mencari keterangan miskin, padahal sebetulnya dia mampu. Ini kan sebuah masalah yang harus kita pecahkan, dan sebetulnya kalau mahasiswa itu sendiri tanpa harus dengan taruhlah misalkan bidik misi yang menghadirkan beasiswa untuk kelompok miskin, orang-orang miskin, kan sebetulnya banyak beasiswa lainnya. Mengapa harus mengorbankan diri kita menjadi miskin? Mohon maaf bagi yang mereka kemudian cukup dan merasa miskin.
Yang kedua adalah struktural. Fenomena kemiskinan struktural itu karena ya memang disetting oleh misalkan negara. Atau misalkan memang bagaimana orang-orang ini adalah tidak boleh kaya supaya ada ketergantungan. Jadi kalau masyarakat miskin dipola, maka dia akan selalu berharap terhadap taruhlah penguasa atau elit ataupun lainnya, sehingga bagaimana dia tidak bisa kaya, tidak bisa cukup. Kedua hal ini merupakan dua fenomena, meskipun mungkin ada hal yang lain yang harus dihadapi oleh para tunas cendekia ini semenjak taruhlah SMP, SMA, yang ini kalau kita biarkan akan menjadi watak baik secara kultural atau kemudian menjadi tren yang dipola oleh struktural, oleh misalkan penguasa terhadap mereka yang baru SMP, SMA, dan perguruan tinggi, dan bahkan sampai yang sudah tua. Selanjutnya, ini adalah beberapa tantangan abad 21. Saya pikir teman-teman yang di Tunas Cendekia tidak harus saya jelaskan, ini merupakan tantangan semuanya terkait dengan quality control, kecepatan, kemudian kenyamanan, gelombang generasi, pilihan, ragam gaya hidup, itu adalah tantangan hari ini yang harus ditaklukkan. Bukan kita ikut terkait dengan apa yang terjadi di luar. Kalau kita ikut yang terjadi di luar, maka tunas cendekia akan hilang begitu saja. Dia keberadaannya hanya sebagai simbolik, hari ini dilantik tetapi tidak bisa memberikan sumbangsih. Padahal sebetulnya keberadaan hari ini, maksudnya hari ini dilantik, bagaimana bisa langsung gerak cepat. Teman-teman generasi muda, calon pemimpin bangsa itu bisa meneropong apa yang menjadi kebutuhannya. Ketika ada tantangannya, maka harus segera ditaklukkan. Selanjutnya, ini adalah beberapa karakter dan kecakapan abad 21 yang tentunya kita harus selalu belajar, dan inovasi skill, kemudian digital literasi itu adalah tidak boleh kita tinggalkan. Saya sangat bangga siang sore hari ini ketika pelantikan dan proses simposium dengan Zoom seperti ini adalah salah satu jawaban digital literasi yang nanti teman-teman juga bisa melakukan dalam setiap kesempatan. Tidak ada alasan untuk tidak beraktivitas karena kita sangat dibantu oleh berbagai instrumen yang ada. Kemudian skill kita yang harus kemudian kita selalu kedepankan untuk kita update. Intinya bahwa informasi dunia informasi, dunia media, dunia literasi merupakan hal-hal yang selalu dengan generasi muda yang menjadi terdepan. Kita masih ingat bahwa pada semenjak COVID kemarin, banyak dunia pendidikan, dunia perekonomian yang goncang, tetapi kemudian muncul perekonomian dan pendidikan yang baru. Pengusaha-pengusaha muda baru muncul, kemudian dunia pendidikan, kampus-kampus yang dahulu sangat megah, 1 tahun 4 bulan ini tidak kelihatan sama sekali kehadirannya, tetapi bagaimana mereka yang aktif terhadap taruhlah Zoom meeting, baik dalam proses pendidikan ataupun lainnya, itu selanjutnya yang menjadi daya tarik bagi generasi muda kita ini. Next. Jadi mau kemana, mau kerja apa, di mana, berani berkeluarga atau tidak, ini adalah tahapan-tahapan bagi teman-teman ini yang suatu saat akan dicapai. Tetapi memang kalau kita melihat substansi dari Tunas Cendekia itu bagaimana sebelum ke sana.
Tetapi bahwa mau kemana itu adalah harus ada titik temu. Mau kemana secara organisatoris ataupun secara personal. Karena kalau ini dibiarkan, maka tahu-tahu selanjutnya sudah 10 tahun, 20 tahun, dan selanjutnya kita ditinggal oleh orang-orang di luar sana. Intinya bahwa mulai saat ini, semenjak pelantikan ini, harus ada 5 tahun ke depan secara kelembagaan, begitu juga untuk Masika bagaimana, untuk IJMI bagaimana, dan yang lebih tidak boleh ditinggalkan ada secara personal. Tidak boleh secara organisasi itu luar biasa, tetapi secara personal tidak bisa menjawab terhadap atau terkait dengan apa yang menjadi tantangannya. Ini perlu dijadikan catatan pada hari ini. Selanjutnya, ini kalau saya mencontohkan ya di kampus kami, Universitas Negeri Surabaya, ini pilihan calon mahasiswa terkait dengan kemarin itu, yang paling banyak itu adalah manajemen, kemudian guru SD, psikologi, gizi, komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, dan selanjutnya. Masih banyak jurusan-jurusan prodi lain, tetapi yang 10 tren tertinggi di Unisa seperti ini. Apakah teman-teman yang ada di ruangan ini itu selanjutnya juga mengikuti tren yang mayoritas? Ini kan bukan pilihan saya, tetapi pilihan terkait dengan para generasi muda melihat masa depannya. Manajemen. Meskipun kemudian teknik informatika pada posisi ke-10. Tentunya kalau kita melihat kampus Universitas Negeri Surabaya memang harus berbeda ketika melihat dibandingkan dengan misalkan IPB, dengan Mustopo, dengan ITB. Karena bagaimanapun ilmu Universitas Negeri Surabaya dahulu itu adalah ilmu atau IKIP. Tetapi selanjutnya sekarang menjadi universitas, tetapi bagaimanapun dalam dunia kependidikan itu selanjutnya tidak bisa ditinggalkan, sehingga pilihan-pilihan ini yang menjadi pilihan tren terakhir pada atau 2020 menuju 2021 para calon mahasiswa kemarin. Next. Ini adalah gelombang dunia industri yang sebetulnya sekarang sudah 5.0 ya, tidak cukup 4.0. Yang selanjutnya kalau 5.0 yang juga merupakan tantangan bagi teman-teman yang ada di ruangan ini adalah bagaimana muncul New Society. New Society itu adalah tidak cukup bagaimana kita memanfaatkan teknologi industri atau teknologi komunikasi atau percepatan komunikasi, tetapi bagaimana yang saya sampaikan awal tadi, New Society adalah sebuah masyarakat, apakah pendidikan, kepemudaan, bisnis, dan lainnya itu hal yang baru. Ke depan, seperti kampus yang di tempat saya, itu kemungkinan akan tergeser kalau tidak menjawab New Society. Saya sebagai dosen, mungkin Pak Ismail WG atau Pak Ismail Ramadan juga mengalami bagaimana 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun setengah ini dunia pendidikan itu sudah tidak butuh kampus, tidak butuh kantor yang mentereng, tetapi tren mahasiswa sebagian masih belum berubah, meskipun realitasnya dalam dunia atau proses pendidikan, pembelajaran itu masih sudah berubah. Jadi masih ada misalkan mau perguruan tinggi A, B, C, meskipun sebetulnya dia tidak menikmatinya, tetapi selanjutnya yang dibutuhkan ada New Society atau keilmuan untuk menuju New Society tadi. Sangat mungkin kalau misalkan suasana pandemi COVID yang sebetulnya tanpa disengaja itu sebagai jawaban dari 5.0, maka ada dunia baru yang akan dituju oleh semuanya. Sekali lagi, masa depan kita nanti akan saya contohkan bagaimana bisnis mendatang.
Kalau pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa relatif sekarang ini kampus-kampus berbiaya tinggi tetapi tidak digunakan. Perawatan untuk kampus itu tetap tinggi bagi kampusnya yang besar, tetapi nggak tahunya kampus itu tidak digunakan untuk perkuliahan, tidak digunakan untuk proses pembelajaran. Begitu juga dunia pertanian kita. Dunia pertanian kita tentunya di dalam New Society, kita selanjutnya paham bagaimana dunia pertanian itu tidak dikuasai oleh petani, tetapi petaninya sudah berubah. Petani-petani berdasi itu terdepan. Dan petani-petani yang kreatif, yang tidak harus ngomong terkait dengan lahan, luas lahan, itu kemudian yang menjadi jawaban pada 5.0. Next. Nah, ini merupakan Tunas Cendekia, merupakan generasi milenial dengan kreativitas, empati, dan kemampuan berjejaring dalam memanfaatkan otomasi dan wadah digital untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Ini merupakan dasar. Jadi kalau teman-teman semuanya tidak mampu menangkap, maka akan ditinggalkannya. Selanjutnya, tamparan dunia pendidikan, keterampilan esensial siswa abad 21, memenuhi standar dan pengujian, rencana pembelajaran, lingkungan dan suasana belajar. Intinya sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Jadi sebetulnya pada saat ini itu berbagai kampus pasti merasa tertampar dengan kehadiran pandemi COVID, begitu juga tertampar dengan rencananya New Society terkait dengan 5.0 tadi. Karena bagaimanapun pasca 2025 juga, selain kita menampilkan terkait dengan digitalisasi semua dunia pendidikan, tetapi juga mereka yang dari taruhlah Thailand, Cina, Amerika, itu juga akan tidak cukup berdatangan, tetapi berduyun-duyun mengambil peran-peran yang ada di Indonesia. Kita sering mengkritik di berbagai, lebih khusus media sosial, taruhlah TikTok ataupun Instagram, yang lebih keren TikTok, yaitu bagaimana mengkritik terkait dengan warga Cina yang hadir di Indonesia. Sebetulnya tidak hanya Cina saja ya yang datang, itu banyak, tapi yang paling disorot itu adalah Cina. Tetapi pasca 2025 kelihatannya kita tidak bisa untuk memprotes seperti itu. Karena dunia global itu sudah bisa menjadi satu tanpa ada batasan. Jadi isu ideologi yang hari ini menjadi terdepan, selanjutnya harus teman-teman pikirkan kembali bagaimana hal itu bisa tetap hidup, dan kehadiran mereka, maksudnya ancaman-ancaman dari luar, itu tidak bisa kita tolak karena memang sebuah, kalau dalam bahasa agama itu sunatullah, mereka hadir, sudah tidak ada tantangan. Kita pun diberi kesempatan untuk ke sana. Tapi siapa yang mampu untuk taruhlah menangkap, meraih berbagai kebutuhan pasar itu yang akan bisa taruhlah eksis. Jadi sekali lagi, hari-hari ini kita, yang menjadi kritik bagi kita, perlu kita renungkan. Bukan berarti kita tidak boleh untuk mengkritik mereka yang datang ke Indonesia bekerja, tetapi bagaimana 4 tahun lagi mereka relatif sah untuk datang ke sana kemari, begitu juga kita. Selanjutnya, ini adalah lanjutan tadi 5.0, critical thinking, creativity, kolaborasi, communication, yang ini merupakan kebutuhan kita, bagaimana kita selalu kritis, selalu bisa menghadirkan kolaborasi, tidak hanya di dalam negeri, tetapi dengan berbagai orang yang ada di negara-negara lainnya. Kalau Tunas Cendekia mampu berjejaring dengan misalkan yang ada di Jerman, yang ada di Saudi, dan selanjutnya, itu luar biasa untuk berkolaborasi.
tentunya tidak cukup berpikir tentang dunia bisnis saja, tetapi dunia pendidikan pun menjadi hal yang penting. Selanjutnya di situ komunikasi itu tidak boleh kita tinggalkan, kita kedepankan, dan itu semuanya yang terpenting adalah munculnya kreativitas bagi kita bersama. Ketika berkolaborasi, memberikan kritis, kemudian berkomunikasi, bagaimana inovasi dan kreativiti itu kemudian muncul. Kalau itu tidak, maka kemungkinan kita akan tertinggal. Selanjutnya, ini adalah saya menampilkan teori konflik mat, karena basis saya itu adalah sosiologi politik sebetulnya. Sehingga apa yang menjadi teori konflik mat, teman-teman mungkin melihat, loh kok Mas Agus atau Pak Agus menampilkan teori konflik mat terkait dengan berbagai hal yang menjadi tantangan tadi. Jadi kita pahami bahwa kehadiran 5.0 kalau kita tidak sadar pasti akan menghadirkan konflik besar. Kita seakan-akan tidak bisa menerima karena memang kita adalah bagian negara kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai agama Islam dan lain-lainnya, tetapi sunatullah tadi saya katakan tadi, kemudian harus itu terjadi. Bagaimana kemudian ketika muncul tema-tema berjuis proletar pada kesempatan ini perlu bisa kita terjemahkan dalam yang kekinian. Apa itu terkait dengan berjuis dan proletar pada kekinian? Tentunya mereka yang tidak mampu untuk menjawab terkait dengan 3 hal tadi, kolaborasi, kemudian komunikasi, dan kritik tadi yang kemudian kreativiti tadi, maka mereka nanti mengarah kepada orang-orang yang standar, yang selanjutnya menjadi, kalau dalam bahasanya Marx itu menjadi kelompok proletar. Padahal kalau kita menghadapi sekali lagi 2025 dan selanjutnya, itu sudah tidak ada misalkan tema-tema paksaan, ketika dalam dunia pekerjaan itu, misalkan sekarang bos kemudian nanti menjadi karyawannya, itu sudah tidak ada tema seperti pada waktu perbudakan dahulu, dan kemudian terkait dengan kepemilikan. Coba teman-teman, terkait dengan kepemilikan ini ya, relatif yang terjadi di misalkan di Bali, atau di NTB, ataupun di tempat-tempat lainnya yang itu adalah wisata, itu relatif kepemilikan itu sudah bukan bagian dari negara kita atau bangsa kita. Maksudnya apa? Yang saya inginkan adalah bagaimana Tunas Cendekia selanjutnya terbuka. Wow, itu sebuah realitas yang harus diberi solusi. Tidak harus kemudian hanya mengecam. Nah, tidak boleh warga negara asing punya tanah. Ya memang tidak boleh. Tapi faktanya selanjutnya itu mereka memilikinya. Sekali lagi di berbagai tempat yang penting itu ya dimiliki oleh mereka. Selanjutnya, teori konflik Dahrendorf maksudnya begini. Kalau teori konflik Marx itu bagaimana kelas itu kemudian sekarang itu menjadi hilang. Tapi kalau teori konflik Dahrendorf itu bagaimana dalam posisi misalkan kita berkonflik dengan, dengan negara atau dengan orang asing, itu selanjutnya yang ditampilkan sebetulnya bukan konfliknya, tetapi bagaimana berkolaborasi, bagaimana berkomunikasi, yang sebetulnya ideologi yang menjadi dasar untuk salah satu untuk kemudian dijadikan alasan untuk berkonflik. Itu pada kesempatan ini perlu kita terapkan dalam kita masing-masing. Maksudnya dalam ruangan ini kita semua adalah muslim, misalkan, mohon maaf kalau ada yang bukan muslim, karena saya melihat Mas Ika dan Tunas Cendekia, taruhlah semuanya muslim. Maka Islam adalah sebagai ideologi, tidak cukup agama, ideologi. Tapi ketika kita bernegara, maka ideologinya adalah Pancasila. Itu harus selesai. Tetapi ketika misalkan ada berbagai orang asing datang ke kita, bukan berarti kemudian kita hadapkan, oh itu anti-Islam, itu anti-Pancasila. Tapi bagaimana selanjutnya bisa
berkolaborasi, kemudian bisa berkomunikasi. Intinya adalah kalau memang mereka tidak mempunyai kapasitas, maka kemudian mereka akan hilang dari Indonesia. Tapi kalau memang mereka datang ke negeri kita dan kemudian mempunyai kapasitas, maka menjadi teman yang bagaimana untuk tidak cukup hanya membangun negara, tetapi membangun dunia ini. Selanjutnya, ini saya memberikan contoh menjemput jawaban. Ini adalah saya kemarin, mohon maaf, saya aktif di sebuah channel Agus M. Fauzi Official. Saya menghadirkan tamu ini adalah masih mahasiswa semester 5. Dia adalah rumahnya pegunungan di sebuah desa di Ponorogo, di pegunungan lah, tapi kuliahnya di Unpad. Selama ini tidak pernah datang, mohon maaf, satunya di Unpad, satunya di Politeknik Negeri Bandung. Tapi selama ini dia tidak pernah ke sana. Hanya yang lebih asik adalah bagaimana dia bisa membangun sebuah bisnis. Tentunya bisnisnya itu basisnya online. Jadi dengan tenaga Instagram dan TikTok, dia mampu untuk menaklukkan para konsumen yang di Amerika, Malaysia, Singapura, Qatar, dan berbagai negara lain, dan seluruh negara, maksudnya seluruh Indonesia itu mampu untuk menjadi bagiannya. Ini salah satu cara menjemput jawaban yang saya katakan New Society tadi. Selanjutnya, ini adalah juga cara mengubah masa depan. Ini saya menampilkan di salah satu konten saya, di Agus M. Fauzi Official. Tentunya dia adalah dari latar belakang yang sangat miskin. Bapaknya kerja sebagai jualan gorengan di pinggir jalan itu, tetapi ibunya adalah sebagai buruh cuci laundry di sebuah rumah sakit swasta. Dan tapi ketika dia mampu menaklukkan dunia pendidikan, maka sekarang ini atau bahkan S1 kemarin di ITS mampu beasiswa, di S2, S3 dia S2, S3 itu dia bahkan menolak LPDP karena ada tawaran beasiswa yang lebih tinggi, dan tentunya Tunas Cendekia mampu untuk sebagai orang yang mengubah, meraih, menjemput masa depan tersebut. Next. Selanjutnya, apakah sudah terjawab terkait dengan apakah kemiskinan itu negatif? Maka yang pasti itu harus kita jawab terhadap diri kita sendiri. Kalau kita pada saat ini tidak memutuskan secara kelembagaan, organisasi, dan secara pribadi, maka kemungkinan kita akan menjadi sampah-sampah dari negara dan dunia internasional. Dan hal itu secara kultural dan secara struktural harus kita hadapi. Kita tidak boleh bermental, sekali lagi, bermental kiri. Kalian harus bermental baja, bermental pemimpin, bermental orang yang hebat. Tentunya untuk tantangan abad 21. Selanjutnya. Baik, terima kasih, itu yang menjadi pokok-pokok pikiran saya. Semoga sebagai jawaban terkait dengan bagaimana kemiskinan itu teratasi dalam 5.0. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.